dua kata berkenaan dengan masa purna dari kami tercinta Bapak Freddy Glasiko pada tanggal 1 Maret nanti. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Jemaat Immanuel Oepuno, Mama Ina D.A. Lesunis. Lesunis ini agak dekat dengan pikiran saya karena ada salah satu staff saya juga Lesunis. Ada orang yang satu di bidangnya Pak Freddy Glasiko, kemudian satu di bidang mutasi, itu marga Lesunis dua-duanya. Jadi mungkin ada punya hubungan keluarga dengan Ibu sedikit. Kemudian Pak, sangat saya banggakan. Di sini ada Pak Sekretaris BKPSDM, Pak Adilona, ada juga Kabid Mutasi, ada Kabid Pengembangan, Kabid Disiplinnya belum ada ya. Kemudian Pak Edi sendiri, dia mengangani di bidang pengadaan, jadi yang bersangkutan di Kabid Pengadaan. Saya bersama dengan teman-teman di BKPSDM, bersama dengan Pak Edi kurang lebih 3 tahun. Kami masuk sama-sama di BKPSDM. Pada saat saya masuk ke sana sebagai sekretaris BKPSDM, kemudian menyusul Pak Edi mereka. Pak Edi waktu itu masih jabatan struktural, jadi dia sebagai kepala sub bidang, ya, kepala sub bidang di BKPSDM. Dan berjalannya waktu ada kepercayaan tambahan yang diberikan pada yang bersangkutan sebagai salah satu kabid, yaitu Kabid Pengadaan dan Pemberhentian. Kemudian saya juga diberikan tambahan tugas sebagai kepala BKPSDM. Pasti ada senang, ada suka, dan ada susah. Tetapi kami bersyukur karena sampai dengan saat ini kami masih menjalaninya dan kami masih sehat walafiat. Kemarin saya masih mengajak Pak Edi karena memang besok ada tugas di bidang Pak Edi itu untuk kami berkonsultasi ke Kadrek 10 tentang pengadaan P3K ini, tentang pemberkasan MIG mereka, penetapan MIG mereka. Tetapi Pak Edi susun mau lagi sama-sama dengan Ibu Kabar. Pak Edi bilang sudah mama sah, karena berangkatnya harus hari Minggu. Lalu Pak Edi bilang masih ada keluarga yang ada di rumah, jadi nanti mama dengan teman-teman sah. Itu bukan berarti bahwa belum tanggal 1 Maret Pak Edi sudah harus berhenti bekerja di BKPSDM. Masih ada tugas yang harus dilaksanakan sampai dengan tanggal 1. Menyangkut dengan SK tenaga kontrak Pemda yang sampai hari ini belum mendapatkan SK dari bidang pengadaan. Bulan Januari dan sekarang Februari. Kemarin kami rapat, saya bilang Pak Edi, di hari Senin ini Pak Edi harus buat komitmen dengan saya untuk berapa SK kontrak yang ada di meja saya. Dan Pak Edi sudah menanggupi itu, berarti hari Senin saya tidak ada, Pak Sek ada. Tetapi Pak Edi harus mempertanggungjawabkan 20 SK dari 20 OPD harus ada di meja sesuai dengan kesepakatan kita. Nah, Pak Edi masih di rumah juga, tetapi harus tetap bersedia menandatangani SK kontrak yang masa berlakunya dari 1 Januari. Ya, jadi Mama, Pak Edi memang sudah harus pulang di rumah. Tetapi harus ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Tadi Pak Edi
sampaikan bahwa agak mengeluh karena memang di bidangnya sangat-sangat persoalan banyak di situ dan dia harus menyelesaikannya dengan hati. Di orang ini yang ketika proses untuk pemberhentian orang dari PNS, dia berhenti bawa istri dan anak, kami kasih SK pemberhentian tapi kami duduk dan menangis bersama-sama karena hati sebenarnya tidak mau diberhentikan tetapi aturan bilang harus itu. Tetapi dari semua itu tanggal 1 Maret Pak Edi sudah lewati. Tetapi Pak Edi doakan kami PKPSDM supaya kami yang ada itu tetap melayani dengan yang kami PKPSDM selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Bapak Edi. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Sehat selalu. Walaupun sudah berhenti dari PNS, tetapi yang namanya manusia, kapan kita bernapas sudah diambil pulang oleh Tuhan, itu baru kita berhenti bekerja. Sayangnya di setiap hari pasti kami bersama-sama, kadang kami sebagai kakak dan adik, karena Pak Edi kakak, saya baru menuju 55 tahun, Pak Edi yang kakak, jadi kami kadang-kadang saling curhat, kadang-kadang kami saling bercerita, membagi suka dan duka, dan semua itu kami keluarga PKPSDM tidak bisa membalasnya. Kami hanya minta terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Pak Edi sudah berhenti, tetapi mungkin sudah berhenti dari tempat curahan hati kami. Mungkin ada hal-hal yang kami butuhkan, pasti kami masih tetap berkonsultasi dengan berkoordinasi dengan Pak Edi, dan kita masih saling berbagi jalan keluar. Di dalam kebersamaan bersama 3 tahun, dan Pak Edi ini adalah pekerjaan yang sangat banyak itu, lalu mungkin Pak Edi kurang hati dengan beta karena beta sering panggil Pak Edi dan kalau beres sering ini harus dan ini harus, berarti itu kepala jadi apa Pak Edi mau tersinggung justru apa. Berbahagialah orang yang tersinggung, karena dia tersinggung pasti ada perubahan berhubung diri. Kalau dia tersinggung pasti sambil. Dan saat itu Pak Edi pasti tersinggung, sehingga Pak Edi berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Minta maaf atas pribadi saya yang besar-besarnya ke Pak Edi, kalau dalam perjalanan ada tingkah, ada kata, bahkan saya marah, saya minta maaf. Dan teman-teman yang lain juga memohon maaf yang sebesar-besarnya ke Pak Edi. Kadang mereka sebagai staf kadang-kadang beraku salah untuk Pak Edi, ada Pak di kabit yang lain. Nanti saya atas nama mereka minta maaf yang sebesar. Semoga kebersamaan kita jangan dilupakan, tetapi selalu dikenang oleh Pak Edi. Setelah SK pensiun ada dia sering terlambat di kantor. Saya telepon dia dan saya marah dia. Mau aku ambil kembali ini SK pensiun, lebih datang sih. Dan akhirnya ini hari ini dengan hati yang ikhlas, kami dari bidang pengadaan akan menyerahkan itu SK pensiun, serahkan in hari, tetapi masih bertugas sampai dengan tanggal 29. Bahkan setelah tanggal 29 cuma ada tugas yang diselesaikan. Kalau suami saya sudah rumah, saya minta maaf Ibu Dasiko, pasti saya datang cari Pak Edi di sini. Jadi ini yang teman kami di bidang pengadaan yang menangani pensiun. Jadi ada pegawai negeri di sini yang mau urus pensiun, tapi cari yang ini.
Ini orangnya. Nah, ini orangnya. Jadi silakan Pak Edi, ini Pak serahkan sudah. Iya, sebagai penghormatan yang mengurus pensiunnya. Oke. Ini kemudian keluarga besar di bidang pengadaan itu sendiri ada punya bingkisan kasih untuk Pak Edi. Tapi tadi dong ada bisik sampai Pak Yeri yang dituakan di itu bidang, dia bisik bilang begini, Mama kasih Pak Edi, jangan melihat dari apa yang kau berikan, tetapi kenangilah itu sebagai apa bingkisan yang berarti buat Pak Edi. Silahkan Pak Yeri. Ini adat orang Amarasi. Kebetulan saya juga orang Amarasi, jadi saya tahu persis ini pakaian adat orang Amarasi. Ini apa keluarga besar bidang pengadaan mau mengembalikan Pak Edi ke masyarakat di desa ini. Jadi masyarakat di desa ini terimalah dia sebagai Pak Edi Nosiko yang biasanya. Mungkin itu dari bidang pengadaan. Tetapi khusus kami keluarga besar BKPSDM Kabupaten Kupang ada satu bingkisan kasih kepada Pak Edi, dan bingkisan kasih itu kami ingin melingkarkannya dicari Pak Edi supaya ketika Pak Edi buat apa sah, pasti bekerja apa sah, pasti tangan dahulu menggapai, dan ketika melihat itu selalu mengenang kami keluarga BKPSDM Kabupaten Kupang. Dan nanti bingkisan kasih keluarga besar BKPSDM Kabupaten Kupang akan disampaikan oleh Pak Sekretaris. Dari Pak Sekretaris Suada dan terlambat tadi. Hitam, sendal hitam, baju hitam. Karena saya sedih Pak Edi. Saya sedih karena Pak Edi meninggalkan kami. Ketika kami mulai bersama-sama masuk di BKPSDM, tapi hari ini Pak Edi lebih dulu mengakhirinya. Untuk itu silakan Pak Sek. Kita berikan tepuk tangan yang sangat-sangat meriah. Teman-teman semua, Bapak Ibu Kabid yang hadir, saya terus terang saya sangat terharu apa yang dibuat oleh teman-teman. Bagi saya tentu ini suatu kenangan di dalam perjalanan kehidupan maupun karir saya. Tentu di akhir karir saya, selain Tuhan masih memberikan kekuatan, tapi ada perhatian dari teman-teman semua, khususnya Muntabar, Cek. Tentu ini satu kebanggaan buat saya. Tentu ini semua akan saya simpan dalam hati. Saya akan kenang ini untuk perjalanan kehidupan saya. Karena apa kesibukan dan lain, jadi yang berapa yang ada, mari sudah. Mereka bukan keluarga BKD lagi, BKPSDM lagi, tapi di mana kami ada, mereka dua ada di situ. Nah, jadi mari. Oke. Di kurus-kurusin tulang pegawai BKPSDM yang mamur-mamur, jadi perut buncit-buncit gitu.